Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UI BBC Bapak Dr. Oman Fathurrahman MA. Yang saya hormati dosen penganggu Dr. C. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Yang saya hormati pula Ustadz Ikramullah Ramadan MM sebagai narasumber kita pada hari ini, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bapak narasumber, yaitu Ustadz Ikramullah Ramadan MM sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Tarbiyatul Banin. Dalam wawancara ini kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Dr. C. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Dan saya akan memberikan pertanyaan, Pak. Ya, ini kan ada membangun masjid adalah salah satu kebaikan. Namun sering terjadi penggalian dan sumber dana untuk meminta di jalan raya. Sedangkan ada kaidah usul fikih darul mufasid muqaddamun ala jalbil musahih, yaitu menolak bahaya harus diprioritaskan daripada menarik manfaat. Jadi fenomena itu sering terjadi, Pak, di desa-desa. Jadi mohon arahan bagaimana harusnya kita bersikap sementara kemampuan masyarakat setempat itu sangat terbatas. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Mas Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin saya tidak bisa panjang lebar ya Bu, menjelaskan fenomena yang terjadi. Memang betul fenomena ini sudah sangat sejak lama terjadi di Indonesia khususnya. Bahkan fenomena ini ada orang luar negeri itu, bahkan kalau nggak salah dari Belanda, itu mengangkatnya menjadi karya ilmiah untuk tesis S2-nya. Jadi dia berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia melihat fenomena-fenomena itu, di mana orang-orang pada di jalan-jalan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Itu ada karya ilmiahnya yang telah dibuat oleh salah satu ilmuwan dari Belanda. Walaupun karya ilmiahnya itu bukan berbentuk narasi, tetapi berbentuknya foto-foto. Jadi dari foto-foto itu kemudian dijabarkan. Nah, kalau kita melihatnya dari perspektif agama, ya, kita tadi ada kaidah usul fikih ya, bahwa menolak manfaat itu menolak bencana itu adalah lebih kita prioritaskan dibandingkan dengan kita mendapatkan suatu manfaat yang seperti itu. Nah, jadi dalam Al-Quran sendiri memang tidak secara spesifik itu menjelaskan keutamaan orang membangun masjid. Di dalam Al-Quran memang tidak ada. Di dalam Al-Quran itu hanya ada keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan, ya, ada memakmurkan masjid, yaitu di surat Taubah ayat 18. Nah, kenapa orang-orang ini fenomena orang membangun masjid berlomba-lomba memperindah masjid itu sekarang banyak gitu, menjadi suatu semacam keharusan? Memang dalam hadis Nabi sendiri bahwa salah satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, orang yang membangun masjid itu keutamaannya nanti Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Jadi banyak orang-orang yang tertarik dengan hadis itu, makanya banyak membangun masjid. Nah, selain itu juga nanti dari sisi lain, orang yang lain adalah mereka ingin mewakafkan, dari sisi lain mewakafkan tenaganya, uangnya, waktunya untuk pembangunan masjid. Ya, mungkin tidak 100% dia membangun masjid, tetapi mungkin dari sisi-sisi lain gitu, mereka memanfaatkan gitu ya, waktunya dan lain sebagainya. Nah, itu sisi positifnya ya, artinya bahwa ya memang sisi positifnya orang-orang yang mendapatkan kunci surga, mendapatkan rumah di surga di sana gitu. Tetapi tadi kesini fenomena ini menjadi semakin
kurang baik lah kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan orang meminta sumbangan gitu kan, jadi kelihatannya kayak kurang apa ya, termanage dengan baik lah gitu ya untuk orang-orang Islam gitu. Sedangkan kita lihat umat agama lain gitu ya, kita jarang sekali menemukan ada pembangunan gereja kemudian meminta-minta di jalan, kan nggak ada ya. Nah ini merupakan kayak semacam sentilan lah bagi orang Islam, khususnya orang-orang Islam itu bagaimana bisa memanage itu ya. Nah mungkin dari sisi negatifnya adalah ya tadi, jadi kelihatan bahwa kita tuh kurang solid pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ya fenomena ini sekarang ini banyak dibisniskan. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan, dan kita tidak bisa menafikan fakta ini gitu ya. Jadi ini suatu fakta yang terjadi, dan memang saya juga bukan menganalisa, memang terjun langsung gitu lah. Ibaratnya seperti mengenai fenomena ini, meminta-minta sumbangan untuk mengatasnamakan masjid dan pembangunan masjid, itu ternyata mereka itu diberi upah gitu. Ketika mereka mendapatkan target tertentu, misalkan kamu mendapatkan target 1 juta, itu mereka akan dapat porsi, misalkan 20%-nya, berarti mereka akan dapat 200.000. Dan orang-orang itu malah jadi akhirnya menjadi mata pencaharian. Ini yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau dalam istilah mungkin kerennya itu adalah semacam komodifikasi dalam agama. Jadi memperjualbelikan agama untuk bisnisnya. Ini bergeser nilainya. Tadi kan nilainya positif ya, nilai positif di mana orang-orang yang membangun rumah surganya gitu loh, kemudian wakafkan untuk kepentingan umat. Tapi kesini sudah bergeser arahnya untuk bisnis. Itu dari sisi orang yang meminta-mintanya. Jadi mereka dikasih porsi sekian persen untuk bahasanya ya target gitu, nanti mereka akan dapat bagiannya sekian persen. Nah itu dari sisi satu. Sisi dua adalah masjid ini sekarang yaitu jadi tempat wisata. Ini yang banyak terjadi gitu loh. Fenomena dulu kita ada lihat ada masjid Kubah Emas gitu kan, orang-orang kesana tujuannya adalah wisata, bukan ibadah. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi pergeseran nilai-nilai ini itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita kaget gitu ya. Padahal sih ya ini sudah diprediksi oleh Nabi bahwa pada nanti di akhir zaman orang-orang itu akan lebih senang memperindah masjid, akan lebih senang membangun masjid. Tapi masjid itu kosong, jamaahnya cuma 2 orang, mungkin kalau satu baris itu 2 orang, imam sama makmum, dan itu pun udah tua. Jadi ini fenomena yang hampir semua di seluruh Indonesia terjadi. Orang pada semangat membangun masjid, memperindah masjid, ya kan, dengan tadi ya kita nggak tahu tujuannya apa ya. Semoga tujuannya baik. Tapi yang kalau kita lihat justru kunci ya di Al-Quran untuk memakmurkan masjid itu sangat kurang ya. Nah memakmurkan masjid ini sebenarnya sangat luas pembahasannya. Jadi memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar sholat sebenarnya, tapi itu luas fungsi-fungsi masjid. Nah jadi ya itu mungkin dari sisi positif dan negatifnya. Nah, mungkin ini terakhir adalah mungkin istilahnya adalah kalau kita bahas bahwa harusnya orang-orang ini mengerti gitu, bahwa dalam Islam itu kesolehan itu tidak hanya dinilai dari bagaimana dia beribadah dalam hal beribadah pada Allah. Ya, kita membangun masjid, ya mungkin itu ibadah pada Allah, gitu kan. Kita ibaratnya sholat itu adalah beribadah pada Allah. Tetapi yang perlu dicatat adalah kita dalam Islam itu ada yang namanya kesolehan sosial. Jadi bukan hanya kesolehan kita kepada Allah, tapi kesolehan sosial ini adalah bagaimana kita tadi berbagi terhadap sesama, gitu, empati, simpati terhadap sesama, gitu. Misalkan begini, di sekitar rumah kita itu sudah banyak sekali masjid-masjid yang berdiri, musola-musola, tetapi di wilayah situ itu kemiskinannya sangat tinggi, misalnya seperti itu. Nah, banyak ya daripada nanti orang mengalokasikan sedekah zakatnya untuk pembangunan masjid, memperindah masjid, kemudian ya pokoknya masjid itu dicat hampir tiap minggu, karpetnya diganti tiap bulan, itu lebih baik diberdayakan untuk memberdayakan umat di sekitar, pengentasan rentenir, barang-barang tergerak rentenir, pasti hadir di situ gitu. Jadi memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah harusnya fungsi-fungsi masjid itu yang lebih didorong gitu ya, dibandingkan dengan kita menghias dan kemudian bahasanya membangun masjid yang megah gitu. Kita harusnya mendorong memakmurkannya, ya kan? Kecuali ya memang di desa itu, di wilayah ini tidak ada masjid atau terlalu jauh masjidnya, baru itu ya pasti kita dorong untuk baik. Jadi betul bahwa kaidah dalam kaidah usul fikih itu kita harusnya lebih memprioritaskan untuk bagaimana mencegah kemazorotan yang hadir dibandingkan dengan kita mendapatkan manfaat. Jadi kemazorotan yang hadir itu yang tadi seperti membisniskan gitu ya, kemudian menjadikan masjid itu bergeser nilainya bukan tempat ibadah, kemudian banyak masyarakat marginal yang akhirnya
akhirnya terpinggirkan gitu, tidak diperhatikan oleh masjid. Nah ini jadi daripada berinvestasi masjid lebih baik memakmurkan masjid. Nah itu menurut pandangan saya gitu ya. Baik, menarik sekali jawaban dari Ustadz ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk waktunya dan untuk penjelasannya, untuk pengarahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri ya, saya pribadi, dan umumnya kepada semua masyarakat yang ada di wilayah kita. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,